Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Semoga pada perkuliahan kali ini kita dapat berdiskusi tentang komunikasi massa, dan materi kuliah pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kedua ini atau sesi kedua ini, saat kita membahas tentang komunikasi massa, saya ingin bahas secara singkat dulu, mengingatkan secara singkat saja dulu bahwa saat kita membahas komunikasi massa, yang akan kita bahas adalah komunikasi yang dilakukan melalui media massa. Jadi kalau secara bahasa, massa itu bisa diartikan dua. Massa itu bisa berarti sekumpulan orang yang banyak dalam satu tempat, atau massa itu adalah media yang bisa menjangkau banyak orang. Namun dalam perspektif ilmu komunikasi, jika kita bicara tentang komunikasi massa, maka yang kita bicarakan adalah komunikasi yang dilakukan oleh orang melalui media massa, yang tujuannya pesan tersebut bisa sampai ke banyak orang dalam waktu yang singkat dan mempunyai efek yang besar. Baik, namun sebelum kita membahas komunikasi massa, kita akan lihat dulu, atau saya ingin mengajak dulu kepada teman-teman untuk melihat di slide kedua. Di slide kedua disebutkan bahwa ada sistem komunikasi Indonesia. Sistem komunikasi Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap komunikasi massa yang terjadi di Indonesia. Jadi sebelum kita memahami komunikasi massa secara komprehensif, kita harus mengetahui dulu ada sebuah sistem komunikasi di Indonesia. Walaupun sebenarnya secara resmi atau secara formal sistem komunikasi Indonesia tidak diatur berlebihan, namun dalam perspektif ilmu komunikasi ini dipandang perlu untuk dilihat agar kita bisa mengetahui apakah komunikasi yang kita lakukan itu bisa berjalan efektif atau tidak. Ilmu komunikasi adalah bagian dari ilmu sosial dan termasuk dalam subsistem dari sistem politik, dan secara keseluruhan pun termasuk ke dalam sistem sosial di Indonesia. Jika digambarkan seperti yang tertera dalam materi teman-teman, di situ disebutkan bahwa sistem komunikasi di lingkaran yang paling kecil, di setelahnya baru ada sistem politik, dan di setelahnya adalah sistem sosial yang mengelilingi sistem politik dan sistem komunikasi. Apa maksud dari gambar yang ada di slide kedua ini? Di gambar di slide kedua ini mencoba dijelaskan bahwa komunikasi sangat penting untuk dilakukan dalam banyak hal. Artinya setiap esensi kehidupan membutuhkan komunikasi. Dalam sistem politik jelas komunikasi diperlukan karena adanya negosiasi kepentingan, kekuasaan dan sebagainya. Dalam sistem sosial lebih jelas lagi bahwa komunikasi perlu dilakukan, tujuannya untuk transfer informasi, tujuannya untuk bersilaturahmi dan sebagainya. Baik, bicara tentang sistem komunikasi Indonesia, kita tidak bisa lepas dari sebuah budaya komunikasi yang telah terjadi di Indonesia secara keseluruhan. Budaya ini yang kita kenal dengan istilah ewuh pakewuh, yaitu sebuah sikap saat kita berkomunikasi, kita merasa sungkan untuk memberi masukan, sungkan untuk memberi kritik, dan sungkan untuk menyampaikan ide dan gagasan kita. Corak sistem komunikasi dalam masyarakat Indonesia akan sangat ditentukan oleh corak bentuk dan keagamaan masyarakat itu sendiri. Misal, ketika proses komunikasi berlangsung, sering ada perasaan tidak enak untuk mengkritik atasannya sendiri,
Yang hal ini berarti proses komunikasi sangat dipengaruhi oleh lingkup sosial yang mempengaruhi seseorang. Jadi dari diagram gambar atau gambar yang ada di slide 2 tadi, bahwa lingkungan sosial itu mempengaruhi sistem sosial itu mempengaruhi sistem komunikasi. Salah satu contohnya adalah sifat atau sikap komunikasi yang diistilahkan dengan sebutan ewuh pakewuh. Ini menunjukkan bahwa sistem sosial sangat mempengaruhi komunikasi dan bisa mengatur komunikasi, dalam tanda kutip menyetir gitu ya, dalam menyetir ilmu komunikasi. Baik, slide selanjutnya saya ingin memperkenalkan ada 3 kelompok besar dalam sistem komunikasi di Indonesia. Yang pertama, dari segi geografisnya, sistem komunikasi dibagi menjadi 2, yaitu sistem komunikasi di pedesaan dan sistem komunikasi di perkotaan. Di gambar disebutkan bahwa sistem komunikasi di perkotaan itu identik menggunakan media massa, sementara sistem komunikasi di pedesaan identik menggunakan opinion leader. Kenapa itu terjadi? Karena biasanya masyarakat di perkotaan lebih bersifat individual dan masyarakat di perkotaan tingkat pendidikannya tinggi, sehingga mereka lebih bergantung kepada media massa dan sudah meninggalkan cara-cara yang ada di pedesaan seperti menggunakan opinion leader. Mereka merasa bahwa semua berhak menjadi opinion leader, menjadi pemimpin opini, pemberi opini, dan sebagainya. Yang kedua, dalam sistem komunikasi di pedesaan ada yang namanya opinion leader. Opinion leader bisa diartikan sebagai orang yang dipercaya secara penuh untuk diambil informasinya atau penerjemah pesan yang datang dari luar sebelum disampaikan kepada masyarakat. Opinion leader ini mempunyai kedudukan yang lebih tinggi di hadapan masyarakat karena mereka dianggap mempunyai kelebihan dibandingkan masyarakat kebanyakan. Dari segi geografisnya bicara tentang sistem komunikasi di perkotaan dan sistem komunikasi pedesaan. Sementara dari sisi yang kedua adalah segi media yang digunakan. Ada media cetak, media elektronik, dan media tradisional. Media cetak kita ingat atau kita lihat atau kita pahami bersama itu termasuk majalah, koran, dan artikel sebagainya. Media elektronik seperti televisi, radio, juga termasuk internet yang kita sedang gunakan sekarang, itu termasuk media elektronik. Dan yang ketiga ada media tradisional seperti tarian, gamelan, dan sebagainya. Itu dari segi media yang digunakan. Bicara sistem komunikasi Indonesia, yang ketiga dari segi pola komunikasinya. Dari segi pola komunikasinya terdapat setidaknya 4 sistem komunikasi bila dilihat dari pola komunikasinya. Yang pertama, sistem komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal, sistem komunikasi dengan orang lain atau komunikasi interpersonal, ya, komunikasi antar personal atau interpersonal, dan yang ketiga, sistem komunikasi kelompok, dan keempat, sistem komunikasi massa. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa komunikasi interpersonal komunikasi terhadap diri sendiri, seperti teman-teman memotivasi diri sendiri dan sebagainya. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi 2 arah yang sedang dilakukan. Misal saya dengan beberapa teman-teman yang sedang berbicara, berkomunikasi baik secara langsung atau secara tidak langsung, itu disebut dengan komunikasi interpersonal. Dan yang ketiga ada komunikasi kelompok. Komunikasi yang berlangsung antar beberapa orang dalam satu tempat yang sama secara tatap muka atau tidak tatap muka seperti yang kita lakukan sekarang. Dan terakhir, komunikasi massa. Inilah pembahasan kita, mata kuliah yang akan kita bahas selama pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas lebih dalam apa fungsi, apa magic, apa kehebatan dari komunikasi massa, dan apa juga kekurangan dari komunikasi massa. Yang bisa diartikan komunikasi massa adalah komunikasi yang pesan-pesannya disampaikan atau dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang atau pada banyak orang dengan tujuan untuk mencapai efektivitas pesan yang disampaikan. Jadi sebelum kita membahas komunikasi massa, dengan kita membahas sistem komunikasi di Indonesia, kita dapat mengetahui bahwa saat kita berhadapan dengan masyarakat perkotaan, maka kita
cenderung akan menggunakan komunikasi massa, sementara pada saat kita berkomunikasi dengan orang pedesaan, kita akan cenderung menggunakan komunikasi tradisional seperti menggunakan opinion leader dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari PowerPoint yang saya sampaikan kepada teman-teman pada kesempatan hari ini. Jika ada diskusi yang akan disampaikan, silakan menuju Google Classroom yang sudah disediakan. Kita akan berdiskusi di sana. Silakan bertanya jika ada pertanyaan-pertanyaan atau materi-materi diskusi yang tidak terkait tentang materi secara langsung, tapi terkait dengan komunikasi massa atau terkait dengan komunikasi, bisa kita diskusikan. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan kita bisa berdiskusi untuk menambah khazanah pengetahuan kita dalam bidang ilmu komunikasi massa. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.